Selamat malam Merayakan. Malam. Udah lucu nih. Belum. Snacknya kurang, snacknya kurang. Sebelumnya terima kasih kepada saudara Christopher Sivan sebagai ketua PPI Hannover sudah menyediakan kesempatan buat teman-teman di sini menyalurkan idenya untuk berbicara. Belum mulai. Oh, belum mulai. nih. Satu lagi terima kasih juga teman-teman yang sudah datang. Terus lu jangan syuting sini dong, Po. Syuting sini biar kelihatannya rame. Ya. Terima kasih teman-teman dari Tilburg yang sudah datang. Teman-teman dari Hannover sudah datang. Minggu dari Gana. Teman-teman dari Den Haag juga sudah datang. Dari Amerika. Di malam ini menjadi malam pertama acara Komedo, yaitu komedi duduk Hannover. Tapi sepertinya saya bakal berdiri di acara ini. Kenapa? Oh enggak boleh. Enggak boleh di kamera. Jadi dia malam ini seharusnya acaranya diisi oleh Bung Fahmi Ali, beri tepuk tangan meriah. Seharusnya. Kemudian Bung Robi Erlangga, dan kemudian Bung Oki seharusnya menjadi pengisi acara yang terakhir. Tapi kenapa jadi yang pertama? Acara ini juga didukung oleh KBRI, didukung oleh PPI Belanda, oleh Bung Rivo yang dengan senantiasa memberikan berita-berita antara penting nggak penting di seluruh berita PPI Belanda. Mungkin ada teman-teman yang merasa terganggu, blok saja, seperti saya. Maksudnya di blog ini nyari tuh. Otomatis Facebook ngeblok itu bangga. Udah ya, masuk materi belum? Iya, masuk materi ya? Belum ya? Udah. Kita panggil dulu ya, Bung Oki. Woi, selamat malam, Merayakan. Semuanya terima kasih udah datang ya. Nama gue Oki. Gue di sini alhamdulillah sudah bekerja di salah satu perusahaan swasta. Lo tau nggak men? Gue Jumat kemarin gue ada pengalaman yang agak-agak nggak menyenangkan ya di kantor. Mau tau nggak? Enggak. Jadi gini, gue di toilet, gue mau masuk toilet, gue lagi kebelet kan, jadi gue lagi dalam kondisi TSDP. Tahu nggak TSDP? Oh, beta. Apa tai? Jadi T sudah di ujung P. Jadi gue udah ini sudah kebelet nih kan, sat. Gue masuk ke toilet. Nah di toilet ini ada 3 pintu yang terbuka. Dong ya. Sudah jelas dong. Kalau di Indo nih gue harus audisi nih. Toilet mana yang paling bisa gue masukin? Soalnya kadang-kadang bau toilet itu bisa mempengaruhi konsentrasi lu di dalam. Bagaimana mengeluarkan si T ini keluar dari si P. Dan kemudian gue masuk, gue pilihin satu-satu, set. Wah, ini agak bau nih. Terus yang kedua, pilih yang kedua. Wah, ini juga agak bau nih. Nah, terus gue masih di 3 ini gue masih bingung. Gue bingung, ini mana yang mau gue masukin. Terus tiba-tiba dari belakang ada yang masuk. Tas. Terus ada masuk, dan ternyata itu bos gue. Dan bos gue bilang, lu gak usah bingung pilih aja yang semuanya bau kok. Dia bilang begitu. Ternyata bos saya bekas dari sana. Man, itu gue bilang ya, itu perasaannya sama kayak dengan lu, misalnya lu janjian, lu di BBM cewek. Ini ada cewek yang BBM gue. Oh, yang Ini cuma di stand up nih, dia di stand up nih. Yang ini bukan ceritanya. Ini cuma di stand up nih. Batai benar tuh, Itu asli. Kalau di aslinya, gua duluan yang mulai. Nah dibalas lagi. Kampret emang maksudnya. Nah jadi ibaratnya lu cewek ditanya kan, terus ceweknya nih alay. Jadi ditanya, Ki apa? Terus gue juga alay, gue balas. Mikirin kamu nih. Langsung terus tiba-tiba ditanya lagi, kamu punya acara nggak malam minggu punya acara nggak? Wah nggak ada nih. Oh ya udah boleh dong kita jalan. Oh boleh. Tapi gue ingat ternyata di tempat lain gue juga udah punya cewek sama cewek yang lain. Jadi wah sore kita bisa reschedule nggak nih si siapa ya, sebut saja namanya Bunga sama si Bunga ini. Bung. Gue nggak bisa nih, soalnya gue ada janji sama si sebutnya sama si Tangkai. Gue ada si Tangkai nih, gue nggak bisa nih, gue ada acara nih. Terus kata si Bunga, oh ya udah deh. Nah, terus
tiba-tiba gue jalan di ini kan, di sentrum gue jalan. Gue jalan sama si Takai, gue langsung jalan-jalan gini, tiba-tiba ada si bunga lewat. Tas, nah itu perasaan gue ngeliat bos gue sama tadi dengan perasaan gue ngeliat si bunga. Gue jadi kayak merasa aneh, cuma nggak salah. Gimana maksudnya? Nggak lucu pokoknya, oke. Bodoh amat. Bodoh amat. Nah terus tadi kan gue udah di kantor, ya terus gue di sini, lu tahu semua di sini tahu, semua orang di sini tahu kalau lu sedang pergi ke luar negeri. Kalau lu sedang pergi ke luar negeri, ada dua situasi di dunia percintaan lo. Yang pertama, lu jomblo. Yang kedua, lu LDR. Nah, sedangkan gue berada di situasi yang paling gak enak. Lu jomblo, dan housemate lu dua-duanya orang LDR. Wah, ini kan. Gue terjebak di situasi ini nih. Gimana dong? Nah, terus ada beberapa dari hal-hal di LDR ini yang gue nggak terlalu setuju ya sama kebiasaan orang-orang LDR ini. Yang pertama orang LDR ini entah kenapa suka teleponan sama ceweknya di sana yang di Indo sambil tiduran. Bener nggak nih? Bener nggak? Terus kenapa emang? Tuh ini gue bingung kenapa harus sambil tiduran. Lu bayangin dong, nih gue ya di kamar gue yang sana, kamar gue dan kamar sebelah itu gue sebelahan sama housemate gue yang LDR. Dan dia tiap malam sebelum nelpon tuh kayak tuh nggak tahu kenapa ada hukumnya dia ngomong sambil tiduran. Antara dia bisa merasa cewek itu di sebelahnya, atau dia merasa bisa melihat ceweknya dengan posisi miring seperti video-video yang beredar. Kan gue nggak tahu. Yang bisa gue dengar cuma ada suaranya doang. Yang bisa gue dengar cuma suaranya doang dari si teman gue yang housemate. Dia bilang, oh iya. Jadi iya, aku baru bangun. Nah jadi gue kalau misalnya di samping gue ada pasangan cowok sama cewek kan bisa, kamu baru bangun. Enggak, udah lagi mau tidur nih. Oh kan jadi gue bisa memvisualisasikan mereka sedang berdua. Sedangkan kalau ini, gue juga bisa mendengar si cowok. Jangan-jangan si cowok memvisualisasikan gue yang di sebelahnya. Jadi kamu baru bangun. Gue ngerti cuma dengar. Oh iya. Gue semula doang. Belum. Oh ya udah. Apa bisa mau berangkat kantor ya? Oh ya udah berangkat aja. Silakan dong. Gue mikir nih. Terus yang kedua yang antara gue nggak sama cowok-cowok LDR ini, nggak tahu nih. Cowok LDR tisu cepet habis. Gue nggak tahu kenapa nih. Mungkin ya. Ya bener dong, lu kalau tisu cepat habis, berarti lu orang sering nangis. Sedangkan kalau lu lagi sendirian di rumah, sering bersin. Lu pasti suka melakukan kegiatan yang dengan kecepatan yang konstan dan kecepatan yang melakukan berulang-ulang dengan kecepatan yang konstan di dalam kamar. Atau sedang menghitung biji, maksudnya biji tasbih, zikir ya. Zikir, nah zikir sambil nangis, kan pakai tisu, zikir. Dan apa tadi dan si zikir ini. Terus yang ketiga adalah dan gue nggak suka dari orang-orang LDR ini ketiga paling gue benci banget nih. Entah kenapa ada di sistem perpacaran di Indonesia. Wah ini orang pakai template gini. Di Indonesia lu Skypean sambil tidur. Ini gue paling jijik banget nih. Gue nggak ngerti kenapa orang bisa Skypean sambil tidur. Gue kalau ngeliatnya nih, gue langsung wudhu, langsung gue mandi, langsung gue sholat, langsung gue zikir. Ya lagi. Karena ya gue sama housemate gue nih ya, ini kan gue housemate gue yang di samping lagi tidur. Gue pengen nyuri kunci sepedanya nih, mau berangkat ke kantor. Sekarang, jadi gue di luar kamar, sat, ke kiri kanan, aman, yaudah. Gue langsung berangkat, lewatin pos satpam, lewatin buat demi ngambil kunci di kamarnya. Gue lewatin sampai gue di kamar. Oh, gue udah diem. Yang teman gue masih tidur nih, gue yang diam-diam, tiba-tiba ada suara. Ya, kamu sudah bangun. Wah gila men, itu gue langsung, woi, ini gila, ada setan nih. Ternyata ceweknya lagi skypean, masih bangun ceweknya di sana. Nah, terus yang si cowok bangun. Terus gagal deh gue nyolong kunci. Gagal juga bikin ketawa. Yeah.
Ini baru mulai. Baru mulai. Bubar acara. Terus jadi gini, ibaratnya serang gua dibaratin ya. Kalau dibaratin musim di Belanda dapat kan ada Pak musim seperti yang tahu. Panas setuju kan? Yo. Di 4 musim Belanda nih, gue mulai memiliki persamaan dengan musim percintaan yang ada di antara muda-mudi di Belanda atau mungkin di kota-kota lain juga ada. Jadi musim dingin, musim winter itu ibarat dengan musim-musim berantem ya. Jadi musim-musim dengan cowok, cewek lagi di luar lagi dingin, lagi galau. Status Facebooknya, aduh dinginnya danau kali ini kenapa berseberangan dengan retaknya danau di hatiku. Biasanya gitu. Jadi biasanya musim-musim putus itu tuh semuanya dari musim-musim winter nih. Ini gua yakin banget nih. Kebanyakan kayak gitu. Terus musim-musim spring, musim-musim mulai banyak bunga, mulai banyak bunga kan, mulai udah mulai keluar nih. Set, tadi yang udah pakai jaket tebel, sekarang pakai kaos keluar. Set. Terus bilang status Facebooknya nggak ada lagi. Wah, bunga-bunga memperkarat semekar muka di sebesar muka merahmu, malah. Terus dan musim summer dan musim panas ya nih. Musim panas mulai panas nih, itu musim jadian. Teman-teman sini nggak jadian pas summer? Nggak ada, ya. Terus mulai terus musim summer itu terus musim autumn, musim gugur. Nah, musim gugur ini musimnya berantem. Jadi lu misalnya dengan cewek lu lagi berantem kan, wah, lu kok nggak pernah ngomongin gua sih? Wah, santai aja dong. Wah, itu biasanya di musim winter, terus ada di luar lagi ada salju es, ada hujan, prak kalau lagi berantem, itu pas banget. Nah, terus ada satu musim lagi yang disukai para jomblo. Mau tau nggak musim apa? apa tuh? Apa itu? Musim hujan. Jadi yang pacaran nggak bisa keluar. Iya. Tapi kamu bisa pacaran sob. Tapi bisa pacaran di dalam sob. Terus yang intinya, oh ya udah, yang si jomblo, oh ya udah, gua aja yang keluar biar nangis gak ketahuan. Geraldi dong. Sedih banget kayak gitu. Terus ini ada lagi nih. Gua memiliki pengalaman interview kerja gitu lumayan banyak, dan gua memiliki persamaan. Lu interview, lu bikin CV, itu tuh sama dengan lu nyari cewek, men. Gua mulai memiliki banyak persamaan. Jadi misalnya lu pertama kali ngirim CV, lu sebarin ke semua, sat. Jangan ngarep lu nggak boleh ngarep waktu ngirim CV, sat. Nah, ntar lu keluar mulai interview, terus baru serius, lu pakai hati pas udah interview. Nah, gua takutnya di beberapa tahun ke depan para cewek-cewek di Indo itu menerima cinta kita para pria-pria dengan sistem seperti itu. Jadi pertama CV ditulis, oke, pengalaman, oke, skillnya, terus pengalaman, lu dari 2006 sampai 2014, lu gila banget, men. Lu nggak bilang LDR, tapi lu kayak hubungan lu nggak ada putusnya. Kok lu nggak putus, jadi kayak 2006 sampai sekian, lu mau tau nggak apa alasannya? Apa ya? Alasan sebenarnya itu gua LDR juga tuh. Kok LDR? Iya, lu doang relationship. Gua doang yang merasa jadian, ceweknya kagak. Lu doang terus. Jadi terus gue takutnya, jadi benar Bapak Arif, Anda pengen mempacari cewek ini, disaksikan oleh para mantan-mantan di belakang, jadi ada hakim, ini orang yang menerima nih, ada mantan-mantan di belakang. Apakah benar dia seperti itu orangnya? Benar. Apakah dia benar seperti itu? Tidak. Jadi para mantan-mantan di belakang tuh nggak setuju gue jadian sama si ini. Terus begitu gue akhirnya menimbang dan memutuskan, melihat dan membanting, maka saya menerima sebagai pacar si X. Semua sakit selesai. Tapi seperti kerja, kamu ada masa trial 1 bulan. Jadi kalau 1 bulan dia nggak suka, Anda bisa putus. Jadi perpacaran di Indonesia bakal seperti di kontrak 1 tahun dan kemudian putus. Terus lanjut, yang terakhir adalah jadi di perjombloan gue nih ya, gue udah lumayan berpengalaman. Gue ngeliat tingkah laku jomblo itu mulai aneh-aneh. Tapi entah kenapa gue ngeliat orang mengaitkan. Jadi gue suka nonton film nih, gue suka hobi nonton film. Terus gue nonton di Patesa, terus gue tiba-tiba ditanya orang,
oh Sob, lu nonton sendirian? Iya, kenapa ya? Lu nggak ada yang lu ajakin? Nggak ada, gue nonton sendiri. Wah, lu kasian banget men, lu kayak nonton tuh sebuah cewek bla 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 bla. Terus gue bingung, nih apa hubungannya nih? Ini apa hubungannya lu nonton di bioskop? Di bioskop di sini Pate, buat yang nggak tahu nih, apa hubungannya nonton ini dengan cewek? Sedangkan lu waktu nonton, lu juga konsen sendiri nonton, filmnya, bagus, ada 3D lu lihat, lu ngindar-ngindar. Terus dan bioskop di sini mungkin nggak seperti bioskop di Indo, lu bisa ngapa-ngapain. Dan bioskop di sini juga kayaknya nggak tahu, kayaknya lu nggak bisa bermesraan atau apa dengan cewek lu di samping. Dan juga di Pate ini, gue lihat di bioskop Pate ini itu bisa menjadi arena pembuatan gay man. Jadi gay yang ada di Belanda nih yang banyak. Itu biasanya berawal dari Pate. Lu mau tahu apa? Jadi gini, ada cerita teman gua nih. Cerita teman gua, dia pengen nonton sebutnya satu Avatar, gitu, nonton Avatar. Pakai kacamata, tangan kiri bawa popcorn, tangan kanan bawa cola. Terus tiba-tiba pas berhenti di top, oi stop bang, mau kemana? Saya pengen nonton. Tunjukkan tiketmu. Wah, bingung. Oke, terus teman gue nih ngasih taunya, the ticket is in my pocket, mister. Tapi dia nggak ngasih tahu pocket yang mana nih. Jadi kan, dia cuma diam gini. Logikanya, lo bilang pocket tuh nunjukin atau lo nunjukin paha yang mana yang mau dipegang, Tapi dia gini, terus si petugasnya nih, bingung gua. Ini yang mana nih? Ini kantong yang mana nih? Ya udah, dibuka, Oh bukan yang itu Seth. Oh oke. Satunya, yang satunya, ngomongnya juga yang satunya masih ada 3 kemungkinan lagi kan, bukan yang sebelahnya doang. Yang satunya, oh yaudah, mukanya langsung mukanya kalau diibaratkan ya, ibarat kayak main band. Di sini kan ada yang main band atau paling ininya ibaratnya sukanya ini kan nonton musik. Itu gue bingung juga, kenapa tiba-tiba kalau gitaris lagi ada momen-momen spesial tuh dia seperti kayak gitu tuh, kayak seperti kayak muka-muka sih kan pas main solo itu gue bingung. Itu apa tadi efek seringan digrepe di bioskop atau enggak? Gue bingung tuh kenapa. Jadi gue bingung. Nah terus ini yang terakhir, lu tau kan bioskop, ini buat teman-teman yang belum tahu yang nonton di YouTube nih ya. Jadi ada nonton. Cuman di YouTube nih, jadi bioskop di Belanda yang terkenal itu namanya Pate, logonya ayam, terus tempatnya berwarna kuning. Nah, ini teman-teman di sini ada yang tahu nggak kenapa Pate logonya ayam dan warnanya kuning? Ada yang tahu? Dari Prancis. Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Dari Prancis. Karena kalau warna biru logonya Monas. Iya, nggak lucu. Biru. Sekian dari saya, terima kasih. Kok Monas sih Ki? Kamu nggak lihat kali?